في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya, yang ke-61. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu hatta yantahi wa in kana akhuhu min ummihi wa abihi. Hadis rawahu Muslim. Barang siapa yang mengacungkan benda tajam kepada saudaranya, maka sesungguhnya malaikat akan melaknatnya sampai ia menghentikan perbuatannya itu, meskipun dilakukan terhadap saudara seibu atau saudara sebapa. Dalam kehidupan sosial, terutama kita yang berpegang teguh kepada ajaran agama kita, khususnya ajaran agama Islam, memang hadirnya Islam itu membawa rahmat. Satu sisinya adalah kehadiran manusia dengan segala sifatnya juga mesti punya pengaruh baik kepada sesama. Jadi tidak boleh dia mengancam saudaranya. Kalau dengan bahasa saja juga tidak boleh mengucapkan kata kasar, apalagi dalam bentuk mengancam dengan benda, baik itu mungkin dengan batu atau kayu atau apalah ya, yang penting membahayakan. Membahayakan itu tidak dilarang ya. Bahkan kalau kita lihat hadisnya, fa innal malaikata tal'anu, malaikat akan melaknatnya selama dia belum berhenti mengancam. Itu batasannya. Karena memang Islam mengajarkan kita ini supaya baik sama siapapun. Kan tandanya kan dua. Lisannya itu tidak membuat orang sakit hati, dan perbuatannya juga tidak membuat orang terganggu. Nah, itu standar kita dalam kehidupan. Tapi karena kita ini manusia, di satu sisi ada sifat yang tak bisa kita kendalikan. Nah, sifat itu yang kadang-kadang membawa kita ini lupa diri gitu. Ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita tak bisa mencari solusinya, sehingga penyalurannya itu tidak tepat. Nah, itu yang kadang-kadang menjadikan kita ini ya, tak bisa mengendalikan diri, sehingga terjadilah ancam-mengancam. Bahkan kadang-kadang itu terjadi dalam rumah tangga. Di sisi lain, kita ini kan punya ego. Nah, ego ini kadang-kadang ya susah sekali memang diatur. Apalagi kita yang tak terbiasa dengan cara pengaturannya. Nah, maka selalu terganggu kita dengan hal-hal yang seperti itu.
Kalau di sini disebutkan di dalam syarahnya menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, pertama mengancam seorang dengan pedang atau dengan benda tajam dan lain sebagainya, dan seolah-olah ingin menusuknya. Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan ini karena barangkali ketika ia sedang mengancam seseorang dengan benda-benda tersebut, tiba-tiba setan melepaskan benda-benda tersebut dari tangannya, kemudian ia terperosok ke dalam perbuatan dosa besar. Nah, itu yang biasa dianggap tak sengaja ya. Kita sudah mengangkat benda, kita sudah mengangkat benda tajam di hadapan saudara kita, tanpa terkendali, ada keterlibatan yang disebut dengan syaitan. Nah, ini yang harus diantisipasi. Makanya tak boleh kita itu mengancam saudara kita, terlebih menggunakan benda tajam. Orang lisan saja tak boleh kan, apalagi benda-benda hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, menghunus pedang kepada seseorang dan lain sebagainya termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang, karena mungkin saja ketika ia sedang memegang-pegangnya tiba-tiba tangannya bergerak dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita sebut tadi, tak bisa mengendalikan diri. Maka seyogyanya kita ya melatih diri kita. Jadi respon itu penting ternyata. Kadang-kadang kita merespon ucapan pun, ya kalau tak terbiasa mengendalikan diri, mungkin suaranya lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ini juga bagian dari apa yang diajarkan di dalam Islam. Latif itu lembut. Nah, kita mesti punya sifat itu. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada manusia, dan manusia boleh punya sifat itu. Nah, bahkan dengan musuh pun, kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW, para sahabatnya, ya ada porsi-porsi yang memang harus dihadapi dengan lembut, ada porsi-porsi yang harus dihadapi dengan keras. Keras, tegas, tapi tidak kasar. Karena kasar itu tidak boleh. Karena kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika diri kita tak bisa kita kendalikan, maka kata-kata itu akan keluar dia. Ya, akan keluar dari sini. Makanya kadang-kadang yang di depan yang di hutan pun hadir juga di akhirnya, meskipun benda barang itu tidak kelihatan. Nah, ini yang harus kita latih pada diri kita. Maka kata Rasulullah SAW, ya, biasakan diri kita itu dengan zikir. Nah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Karena kalau itu terbiasa sedikit banyak, dia bisa mengendalikan diri. Bisa mengendalikan diri kita. Kemudian yang berikutnya, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu anna ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa mengakui orang lain sebagai bapaknya padahal ia itu tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka syurga diharamkan kepadanya. Nah, ini mengakui orang lain, mungkin karena malu dalam kehidupan, sehingga untuk menjaga diri dia berusaha menutupi keluarga tapi menganggap yang lain. Di hadis yang lain, la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fa huwa kufrun. Janganlah kalian membenci bapak kalian, barang siapa yang membenci bapaknya maka ia telah kufur. Ini hadis muttafaq alaih. Kalau di kita mungkin jarang terjadi tapi ada model yang seperti ini, tak mengakui orang tuanya karena malu mungkin dengan sekitarnya. Ini tidak boleh sebenarnya. Jadi apapun kondisinya, ya itulah memang keadaannya. Karena masing-masing manusia kan punya pandangan yang berbeda, dan di sisi Allah kan standarnya kan satu. Standar kita di hadapan Allah kan takwa. Bukan kayanya, bukan hebatnya, bukan karena banyak ilmunya, bukan karena banyak hartanya.
tapi bagaimana dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu standar utama kita. Mestinya dengan banyak harta lebih tambah takwa lagi. Mestinya dengan banyak ilmu lebih takwa lagi, bukan malah sombong dan lain sebagainya. Tapi dunianya ya masing-masing kan punya tujuan. Di hadis yang lain juga disebutkan man idda'a ila abihi fa alaihi la'natullah. Nah, siapa yang mengakui orang lain sebagai ayahnya atau sebagai bapaknya, maka ia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hadisnya muttafaq alaih. Artinya memang satu perbuatan yang tercela. Masa seorang anak tak mengakui ayahnya, tapi dia mengakui orang lain sebagai ayahnya, padahal dia hadir itu karena Allah dan karena orang tuanya. Berarti kan menafikan. Ini tidak boleh. Nah, di dalam syarahnya juga disebutkan semua orang harus mengakui garis keturunannya, seperti harus mengakui ayah, kakek, buyut dan lain sebagainya. Seorang anak tidak boleh mengakui seorang sebagai ayahnya padahal ia mengetahui bahwa orang tersebut bukan ayahnya. Mungkin maksudnya itu kan mau menutupi aja, menutupi keluarganya, malu dia dengan kondisi keluarganya. Tapi dalam Islam itu tidak boleh. Ya biarlah kenyataannya seperti itu. Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwwan lillah wa laysa kadzalik illa hara alaih. Tidak ada seorang pun yang mengakui orang lain sebagai bapaknya padahal ia mengetahuinya, melainkan ia telah kufur. Barang siapa yang mengakui saudara yang barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan bagian dari kami dan hendaklah ia siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Barang siapa yang memanggil seorang muslim dengan kekafiran atau mengatakan kepadanya kafir, musuh Allah, padahal kenyataannya tidak demikian, melainkan sebutannya itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, ini juga sering muncul di masyarakat, tanpa sebab dan lain sebagainya kita mengatakan orang kafir dan lain sebagainya. Sebenarnya penentuannya bukan di kita. Belajarlah bersikap positif dan belajarlah bersikap baik kepada siapapun, meskipun kita tak sejalan, meskipun kita tidak suka. Ada baiknya didoakan saja. Doakan dia jadi baik, doakan dia jadi soleh. Itu lebih punya manfaat daripada kita mencerca, menghina. Ya mungkin kita tak tahu kebaikan-kebaikannya itu di mana dan lain sebagainya. Makanya mata kita ini tak bisa menjadi standar untuk menjustis orang lain. Lihatlah amal baiknya, doakan kalau dia belum baik menurut pandangan mata kita. Itu yang harus dilakukan oleh seorang mukmin sebenarnya. Karena iman itu kan menjadi bagian dari banyak sifat yang kita miliki sebenarnya. Rasulullah menjadi contoh yang baik buat kita. Tinggal kita pilihlah yang bisa kita buat dan banyak manfaatnya. Itu mungkin perlu kita kembangkan. Tapi yang tidak baik dan lain sebagainya, ya cukuplah itu menjadi pengetahuan supaya kita bisa menjaga diri dan kita tidak terjerumus di sana. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu minasyirk wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul." Tiarah termasuk syirik. Tidak ada seorang pun di antara kami melainkan pernah terlintas di dalam pikirannya
mengarah kepada tiarah, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan sikap tawakal. Hadis ini disahihkan oleh Tirmizi. Sulaiman bin Harb berkata, tidak ada seorang pun di antara kami yang menafikan kata itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiyarah wa uhibbul fa'la. Qila ya Rasulullah wa mal fa'l? Qala kalimatut thayyibah. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kesialan karena sesuatu. Aku sangat kagum dengan optimisme. Para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud dengan optimisme itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kata-kata yang baik. Tiara itu mengatakan sial. Jadi bahasa sial pun tidak boleh. Nah, kita ini kan kadang-kadang mungkin karena kurang zikir ya. Kurang zikir, kurang terbiasa mengucapkan kata-kata baik. Kadang-kadang batu pun kita bilang sial. Apalagi kalau itu diarahkan kepada manusia, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada benda saja sudah tidak baik, apalagi terhadap kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada sesama manusia. Nah, ini juga berkaitan dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan ini selalu kita ucapkan, ya, pengaruh dalam kehidupan. Apapun yang dilakukan, nanti dia akan terbawa dengan sendirinya. Nah, sifat-sifat ini perlu dijaga juga, nah, supaya kita terhindar dari hal-hal yang ternyata ini dosa besar, yang mungkin selama ini kita anggapkan biasa saja. Ini bagian dari dosa besar. Di dalam syarahnya disebutkan, anggapan sial adalah sikap pesimis karena melihat dan mendengar sesuatu atau karena berada pada waktu dan tempat tertentu. Inilah yang disebut dengan anggapan sial, yaitu seseorang menganggap sial dirinya karena sesuatu. Tidak boleh, karena Allah menciptakan kita itu sama. Allah ciptakan manusia sama, hanya usahanya yang membuatnya jadi berbeda. Hanya usahanya yang membuat jadi tidak sama. Tak ada orang yang dilahirkan itu langsung gila, itu tak ada. Ada dengar sejarahnya? Kan tak ada kan? Pasti sama semua. Tapi dalam perjalanan hidup itulah yang menjadikan seseorang itu gila ataupun tidak gila. Jadi kepantasan pun ada pada diri kita juga. Nah, sejauh mana kita meletakkan itu pada diri kita. Maka prinsip-prinsip yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu yang harus kita sebarluaskan. Ucapan-ucapan yang baik, ajakan-ajakan, nasihat-nasihat yang baik. Adapun yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, perilaku yang tidak baik dan lain sebagainya, memang karena disuruh jauhi, bukan disuruh melakukan. Jauhi sebaik-baiknya. Kondisi zaman sekarang ini, ya, tidak hanya lisan, dia dari jempol pun bisa juga. Jadi sekarang banyak maksiat itu muncul dari jempol, muncul jari telunjuk, karena kita menggunakan alat. Ini luar biasa. Kita tak menyadari pemanfaatan benda yang diciptakan oleh Allah. Sebenarnya benda itu bisa menjadikan kita ini lebih baik, tapi nyatanya kita tidak menggunakan benda itu menjadi kita baik. Banyak. Kemudian tontonan TV apa lagi ya? Rata-rata kita di rumah punya TV ini. Besar-besar lagi TV-nya. Nak main lagi udah TV kecil. Tiap hari tontonan itu mempengaruhi. Tak ada tontonan yang baik tu. Yang baik itu adanya di subuh saja. Itu pun yang bangun lambat tak bakalan nampak ya. Setelah itu tak ada lagi. Kecuali yang suka buka
siaran Masjidil Haram tu. Yang ngaji ya. Itu aja. Kalau yang lain wallahu alam. Umumnya tak jelas. Kalau ada TV itu ada TV 1 ke TV 2 ke, sama aja. Berapa persen lah. TV 1 itu subuh sama dengan Ahad dan Sabtu jam 12. Selain itu, apalagi TV yang tak pernah menyiarkan dakwah-dakwah itu. Nah, jadi tak ada manfaatnya kan? Paling nonton Shopee. Suka nonton Shopee? Belanja-belanja itu loh. Ya kan ada di TV itu kan. Sebelah-sebelah situ loh. Yang ketawa pasti suka nonton itu kan. Kita harus update untuk dakwah. Tak ada yang betul itu. Kena tipu semua kalian kan. Tak ada. Kembali kepada kita lah, memanfaatkan sesuatu itu untuk kebaikan. Itu jadi pelajaran. Kalau saya belajarnya dari situ, ini tak boleh promo kayak model begini, itu promo salah tu. Apalagi kemarin kan sudah ada fatwa tu. Banyak fatwa yang dikeluarkan oleh ijma' Majelis Ulama Indonesia. Salah satunya pinjol. Saya kira kemarin pinjol tu ini pinjaman online. Siapa yang pernah minjam online? Tak ada yang ngaku, padahal pernah juga tuh. Malu dia kan. Pinjol haram. Kemudian yang apa kripto itu, apa sih kripto? Uang itu ya, transaksi yang apa namanya? Nggak sah juga dia, karena belum dianggap menjadi mata uang. Tapi bendanya boleh, transaksinya itu yang bendanya boleh. Banyak kemarin itu fatwa-fatwa. Coba dilihatlah itu. Untuk kita itu banyak manfaatnya buat kita. Minimal kan kita tahu, karena selama ini banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita itu kena dia. Kan suka muncul-muncul di handphone itu kan, yang bantuan-bantuan dana itu. Itu kan pinjol itu. Itu luar biasa ribanya itu. Kalau bantu kawan tu bantu ikhlas sajalah. Jangan lagi membantu pun nak cari untung juga. Ya bantu aja lah. InsyaAllah nanti Allah ganti. Jangan disusahkan. Udahlah susah kawan itu, ditambah susah lagi. Aduh, ya Allah. Kalau dia tak bisa, belum bisa, enggak usah dipaksa. Kasih kesempatan lagi insyaAllah. Nanti Allah luaskan kita. Allah maha luas rahmatnya. Terus banyak lagi yang lain tu, ada berapa macam kemarin. Itu kalau bisa ini dia apa namanya tu? Di download, kemudian di print, taruh di situ tu. Jadi orang tak baca BMM aja itu. Ada poinnya kan? Iya. Itu perlu disebarkan. Masjid-masjid download, print, biar kita tahu. Kalau bisa sebarkan di grup-grup. Kan itu baik, itu bagus. Biar kawan kita tak kena. Memang ada wacana yang sudah kena, itu mau dibantu oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, untuk melunasi terutama pokoknya itu. Kita ni paling senang dengan duit ni. Jadi kena tipu pun mau juga, yang penting dapat duitnya gitu. Ini luar biasa. Alasannya Covid. Rasulullah kan mengajarkan kita tidak hidup dalam kemewahan. Rasulullah itu serba sederhana. Padahal istrinya kaya, Rasulullah pun kaya juga. Maharnya aja berapa coba mahar nikahnya?
Kita mahalnya Al-Quran sama apa namanya? Sendal jepit. Coba. Rasulullah tu berapa unta coba? Satu unta tu aja berapa sekarang? Banyak. Jangan dianggap tak punya duit. Rasulullah tu punya duit banyak, cuman untuk umatnya, bukan kayak kita. Kita duitnya banyak di mana? Di bank. Ngaku sendiri kan, taruh di bank. Inilah, belakang tu masih belum ada karpetnya. Di karpet. Kapan lagi coba? Entar lagi mati kita ini. Gimana Pak Ketua? Wakaf, udah ada perkembangan? Kalau tak ada, jolok terus biar dia jatuh. Kalau tak dijolok, tak jatuh dia. Kapan lagi coba? Kasihanlah itu dah nempel di situ tu. Dilaporin setiap hari perkembangannya. Wakaf boleh kok disebutkan orangnya, siapa yang berwakaf. Tak apa-apa, biar semangat yang lain. Ya Pak Jamal ya. Nanti ya sama Pak Jamal tu insya-Allah. Ya, untuk orang tua kita, untuk saudara kita yang sudah meninggal, bagus itu. Kan sekarang tidak perlu kayak dulu. Dulu tu kalau tak punya benda besar, kita tak bisa berwakaf. Sekarang 10.000 bisa kok. Untuk almarhumah orang tua kita, almarhumah abang kita, adik kita, ipar kita, saudara kita, kan bisa. 100.000, kalau masing-masing 10.000 kan 10 orang dah dapat itu. Allah kan tak melihat nilai yang kita keluarkan. Kalau kita, ya bakhil kita dengan nilai itu. Allah tak melihat nilai. Allah melihat yang dia kita buat tu apa. Jadi jangan malu. Pak ni 5.000 Pak, wakaf saya. Bagus daripada yang tak ngasih ni. Berwakaflah sehari 5.000. Hari ini saya, suami, besok 5.000 isteri, besok lagi anak yang tua, besok lagi anak yang kedua, besok lagi anak yang ketiga, terus sampai habis. Balik lagi ke bapaknya, mutar aja terus. Bagus dia kan. Peluang kita luar biasa sekarang. Tinggal nanti dimanfaatkan untuk apa dia. Ini kita ni banyak simpanannya. Orang OJK yang lapor kok. Selama tahun 2000 ekonomi syariah Indonesia itu 347% meningkatnya coba. Tapi disimpan dia, bentuknya tabungan. Itu 1 tahun aja, tahun 2020. Berarti banyak kita ni, simpanan kita ni banyak. Itu kalau kita mati, dimakan tuyul itu. Dimakan tuyul ni. Nikmatilah. Kapan lagi menikmati itu juga? Dalam artian, ketika kita bagi, ketika kita wakafkan, kita sedekahkan, dinikmati orang lain, kita dapat nikmatnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada bergerak kotaknya pun. Ini orang beramai ya, tak ada kotaknya muncul. Inilah kita, lambat responnya. Allahu Akbar. Dia sekarang joloknya tak boleh lagi pakai galah dia. Ya, joloknya mesti ada intunya apa? Ada jarumnya, biar terasa ya. Kalau enggak tak terasa dia. Allahu Akbar. Nah itu ya gambaran-gambaran yang dilarang dalam Islam, dan itu menjadi dosa besar. Di samping yang lain, ya banyak-banyak ingat matilah. Kalau enggak ingat mati, orang lupa dia mau berbagi. Biasain subuh Ahad, subuh Jumat, subuh Sabtu, siapin tuh kotak ininya, kotak sedekahnya. Melatih diri aja. Kalau tak ada infrastrukturnya itu tak bisa.
Jalan kalau berlubang-lubang dia payah motor tu, mobil. Benda tu kalau tak ada, kita nyantai aja. Tapi kalau benda tu ada, sedikit banyak dia akan ngorek dia kan. Kalau dia tak bawa sekarang, pekan dia akan bawa pekan depan. Enggak, tak bawa. Kayak kami nongkrong di sini, mana dia tak ada lewat sini juga. Kalau ada kan kita, ya Allah kan tengok. Ini lewat di depannya tak mengeluarkan, dicatat tak mengeluarkan. Lewat di depannya mengeluarkan, Allah catat mengeluarkan, kan? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mana bendanya tak ada lewat-lewat? Baru dia tu, udah lama juga disusuk-susuk dari tadi, baru bergerak dia pelan-pelan. Ini kan kakap-kakap semua ni. Karena tak biasa, akhirnya tak bawa kan. Itu kebiasaan kita. Jadi perlu dibiasakan. Kalau enggak, tak bagus dia. Okey, ada yang bertanya? Tak usah tanya-tanya lah ya. Silakan Bu. Siani Bu tu dari tadi dia nunggunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic Bu, enggak jelas. Jauh suaranya di belakang. Mau saya bertanya, hukumnya apa kalau kita mau mendapat haji tapi melewati pegadaian itu Pak Ustaz, yang dicicil itu sebulan berapa? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau haji, standar utamanya itu istita'ah, kemampuan. Mampu itu masih banyak ininya, apa namanya itu, definisinya. Nah, definisi yang utama berkaitan dengan istita'ah itu, kita tidak menggunakan jalur lain kecuali jalur sendiri, dalam artian ya nabung sendiri. Tapi ada beberapa tempat yang coba membuat media baru dalam hal membantu kita untuk nabung. Ya, modelnya yang seperti yang Ibu tadi bilang itu. Nah, itu satu sisi, karena memang sekarang pun kalau dilihat kota Indonesia untuk haji itu masih 210.000, sementara yang daftar sampai kemarin itu sudah 5,1 juta. Berarti kalau 5,1 juta dibagi 210 itu kenanya sekitar nunggunya 25 tahun. Kita nunggunya. Nah, nunggu itu pun sudah mesti harus dapat kursi, dapat porsi namanya. Artinya sudah terdaftar kita kursinya kursi berapa. Nah, untuk dapat kursi itu syaratnya harus nyetor 25 juta baru kita bisa dapat kursi. Nah, orang kayak kita ini 25 itu besar sekali. Kenapa? Karena tak pernah nampak barangnya itu. 25. Yang sering nampak tu 25.000. Kalau 25 juta jarang kita nampak benda tu. Akhirnya adalah yang ngajukan salah satu mungkin Pegadaian, atau yang bagus itu sebenarnya yang dibuat oleh UUS, unit usaha syariah itu ada. Model kita nabung, tapi dia bantu kita untuk mendapatkan porsi terlebih dahulu. Porsi itu yang bagus kita gunakan. Karena kalau Pegadaian itu sebutannya aja udah kurang ini sebenarnya. Kalau di UUS-nya itu agak bagus sudah. Ada beberapa UUS itu unit usaha syariah. Nah, misalnya BRKS, Bank Riau KP Syariah, atau BSI yang sekarang, atau BTN Syariah, atau CIMB Syariah dan lain sebagainya. Nah, mereka punya yang seperti itu. Mereka membantu kita mencicil, tapi dia yang bayarin duluan daftar yang 25 itu supaya kita dapat kursi. Jadi kita sudah tahu nanti tahun berapa kita berangkat. Kalau
kuotanya itu tidak tambah, tetap 210.000. Ini ada usaha dari Kementerian Agama untuk minta tambah kuota ke pemerintah Arab Saudi. Kalau itu diakomodir, ya mudah-mudahan kita tidak nunggu sampai 25 tahun. Itu kalau diukur rata-rata ya. Tapi setiap provinsi itu beda-beda nunggunya. Yang paling lama nunggu itu kalau nggak salah di Sulawesi, paling lama di atas 30 tahun nunggunya. Ya kalau dia daftar haji umur 50 katakanlah, kalau nunggunya 30 tahun berarti baru bisa berangkatnya umurnya berapa coba? 80. Jadi boleh kita menggunakan media itu. Cuman syaratnya kita berangkat setelah lunas angsuran kita itu. Ya kalau 25 kemudian kita nunggunya 25 tahun, berarti kenanya 1 tahun berapa? 1 juta kan? Nah, kalau 1 tahun 1 juta, kita ngansurnya setiap bulan, berarti 1 bulan ngansurnya berapa rupiah? 80.000 rupiah. Berarti kan tak berat kan? Silakan. Tapi kalau ada yang kita punya, misalnya gelangnya ada 5, kemudian apa yang biasa tergantung di sini itu apa namanya? Anting-antingnya ada 3, pakai yang satu diuangkan aja, nanti uangnya buat daftar haji. Kalau tadi gelangnya ada 5, pakai 1 aja, yang 4 untuk dana haji, itu lebih bagus. Karena kalau taruh di tangan terus, kalau orang nengok terus, nanti gaya tangannya tuh berubah dia lama-lama. Kaku. Ya jadi kaku jalannya kan. Jadi boleh insyaAllah Bu, insyaAllah. Apa aja yang baik insyaAllah bisa dibuat. Yang penting itu syaratnya, dah lunas baru berangkat. Karena kata istita'ah itu yang disepakati. Wallahu a'lam. Cukup ya? Yang sini udah daftar semua kan? Jauh kali aminnya ujung. Dah cukuplah, bisa banyak-banyak, dah pusing nanti dia. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita latihlah diri kita supaya yang kecil-kecil itu bisa kita kumpulkan lebih banyak lagi. Karena kalau yang kecil aja kita susah mengumpulkan, apalagi yang besar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون